orang yang ada Roh Kudus di dalamnya dia pasti akan taat dan nurut. Ya saya lihat di berandanya Mameta kan, dari ibu pokok itu, ya. Orang yang ada Roh Kudus di dalamnya dia akan nurut. Jadi orang yang nurut, taat, setia, nurut itu bukan manusianya. Itu Roh Kudus yang ada di dalam dia yang mendorong dia juga mau. Jadi bukan karena orang itu lebih baik dari kita, bukan. Itu karena Roh Kudus yang mendorong dia sehingga dia mau taat. Jadi orang yang ada Roh Kudus di dalamnya dia pasti akan nurut dan taat. Bagaimana dia dari luar negeri datang ke Indonesia, Tuhan bilang, "Apa generasimu?" Dia gak mau lah hidup dalam kemiskinan, kekurangan, dalam memberkati orang lain lagi. Tapi Roh Kudus yang buat dia taat. Jadi itu bukti ya, orang kalau udah terima Yesus, di dalamnya ada Roh Kudus, dia pasti nurut dan taat apa kata Tuhan. Dia pasti mengasihi Tuhan, karena di dalam dirinya ada kasih Bapa, dan dia pasti akan mengasihi pasangan hidupnya, anaknya. Jadi satu-satunya orang jahat ini bisa baik ketika dia menerima Yesus. Mari kita doakan. Nanti ibu-ibu, bapak gembala berdoa di sini, ibu-ibu di situ doa biar orangnya semakin kuat, ada kasih dan perlindungan yang daripada Tuhan. Jadi kuncinya itu. Jadi bagian kita dulu yang sudah percaya terima Yesus, apakah kita sudah menerima kasih Bapa itu? Sudah menerima zaman Roh Kudus? Kalau kita sudah menerima zaman Roh Kudus itu enak kasih, kita hanya merasakan kasih Bapa. Ya, yang terus menangis. Seperti yang dibilang oleh Bapak Abraham, bagaimana anak dirinya jujur itu ketika dijamah oleh Roh Kudus, yang jahat diminta ampun, ya, dia bisa menjadi baik. Ya, hanya Roh Kudus yang bisa menolong suami kita atau istri kita, ataupun dimulai dari diri kita. Ya, dimulai dari kita. Saudara kan sebagai pengajar nanti ya. Setiap ada masalah, apa yang saudara jawab kepada orang yang punya masalah? Ya, bagaimana supaya doa saya didengar? Nanti saya berdoa untuk diri saya, anak saya, suami saya. Jadi anak Bapak dulu. Jadi anak Bapak, ya. Jadi anak Bapak dulu, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Nama bahasanya salvation prayer. Ya, kita kembali kepada Yesaya. Yesaya 55 ayat 6 dan 7 demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Jadi kebetulan ya ibu ini tinggal dekat gereja. Ya, ada rencana Tuhan yang indah seperti Bapak Gembala tadi bilang, supaya gampang mencari Tuhan secara bersama. Di rumah juga cari Tuhan setiap hari. Ya, seperti kita di sini ada pujian penyembahan, ada doa. Kita setiap hari di rumah sendiri harus seperti itu. Ya, kecuali anak-anak kita sudah bisa ikut sama kita konser, kita akan ajak. Ya, semua rumah kita harus jadi mesbah doa. Sudah dibagikan di WA GPPS Blessing ya, itu tanpa musik, tanpa apa. Saya bilang sama anak saya, menyembah itu seperti ini nak, bukan diam, bersuara semuanya menyembah Tuhan tanpa musik, tanpa apa. 1 jam lebih mereka menyembah sampai mereka menerima suara Tuhan ya. Mungkin kita belum sampai di sini, kita menyembah dan kita berdoa bersama. Itu namanya mesbah keluarga. Semua rumah kita jadi mesbah keluarga. Ya, supaya di rumah kita itu ada hadirat Allah, kasih Tuhan. Itu namanya kita cari Tuhan di rumah. Dan ini kita cari Tuhan secara bersama-sama untuk gereja Tuhan. Ya, seperti itu ya. Kemudian ayat yang ke-7, 2-3. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ya, jadi ini panggilan Tuhan untuk orang-orang jahat, orang berdosa, atau orang yang dulunya dia setia sudah meninggalkan Tuhan. Ya, baiklah orang fasik. Ini orang fasik ini sudah dengar firman tapi tidak lakukan. Ya, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya yang fasik ya. Dan ternyata ada orang fasik, ada orang jahat. Ya, kira-kira tetangga kita orang fasik atau orang jahat? Tetangga, kalau bilang, maksud saya itu kalau tetangga itu di rumah saya setiap hari bergaul dengan tetangga saya. Tetangga di dalam itu maksudnya teman tidur saya, itu suami saya. Tetangga saya itu anak-anak saya, itu tetangga dalam. Ada tetangga luar, ada tetangga di dalam rumah Tuhan. Ya, orang fasik dia 1, atau orang jahat 2, atau dia orang benar. 3 kelompok ya, Besti, orang jahat, orang fasik, orang benar. Kalau orang jahat itu ya orang
yang di luar, orang fasik ini Kristennya dia ini, Kristen, ya, ataupun sudah dengan firman, tapi tetap nggak lakukan, itu orang fasik, ya. Tapi juga orang jahat, ya. Ternyata orang jahat pun Tuhan masih panggil, ya. Kalau orang jahat dan orang fasik ini mau kembali kepada Tuhan, ya, kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihani. Mari kita doakan orang-orang fasik, orang-orang jahat, tetangga dalam kita ataupun tetangga luar kita. Kita kasih mereka, kita doakan mereka supaya mereka mau kembali kepada Tuhan. Kalau mereka mau kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihani mereka. Tuhan akan menjamah mereka. Ya, kalau kita tidak punya kasih Bapa yang daripada Tuhan, jangankan orang lain, diri kita sendiri nggak kita kasihi, nggak bisa. Ya, bagaimana kita mau mengasihi orang yang jahat, orang yang fasik? Tidak ada, tidak bisa. Semuanya itu harus kasih Bapa. Makanya kenapa Yesus mengasihi kita yang berdosa? Coba kita kembali lagi ingat, sebelum kita terima Yesus, nah itulah basicnya kasih Bapa. Sebelum kita mengenal Yesus, kenapa Yesus mengasihi kita? Karena di dalam Dia Bapa. Dia punya hati Bapa. Dia anak yang dicintai oleh Bapa. Ya, kasih Bapa, dialah Bapa itu. Ya, dia datang sebagai anak. Di dalam dirinya itulah Bapa, wujud Allah, wujud Bapa, wujud Tuhan Sang Pencipta, dan kuasa Roh Kudus menaungi dia. Ya, kita belajar kepada siapa? Yesus. Kenapa dia mau menerima kita, manusia yang jahat dan berdosa? Kenapa dia mau mengampuni kita dan menjamah kita dengan Roh Kudusnya? Karena dia mengasihi kita. Mari kita terima Tuhan dan terima kasihnya, dan berdoa supaya kita dilawat. Oh, saya sudah pernah dulu terima lawatan Roh Kudus. Terus cari itu, terus cari perkenanan Tuhan itu, terus cari itu setiap hari, karena itu yang membuat jiwamu fresh. Karena itu yang membuat kita enak setiap hari. Kan kita perlu fresh. Karena firman Tuhan bilang, manusia akhir zamannya akan semakin sukar, jahat, manusianya akan semakin sukar dan jahat. Dan zamannya akan semakin jahat, situasinya semakin jahat, manusia-manusia pun akan semakin jahat. Dia tidak mengerti kebenaran. Dikiranya setelah mati masalahnya selesai. Tidak, itu dia pindah alam, lautan api atau surga yang dekat. Tuhan mau kita ini kembali pulang ke kerajaan surga bersama dengan Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Ya, Tuhan mau kita itu kembali kepada Tuhan Yesus. Tuhan mau nanti kalau kita pindah alam, kita kembali ke kerajaan, kembali kepada Dia. Ya, bukan pindah alam malah dibakar. Itu Tuhan Yesus akan menangis kalau dia dapati anak-anaknya tidak selamat. Ya, mari kita sungguh-sungguh kita mencari Tuhan. Jadi orang fasik, orang jahat, biarlah kembali kepada Tuhan. Saudara, apakah saudara dan saya bisa tarik orang jahat itu dan orang fasik itu untuk datang kepada Tuhan supaya Tuhan mengasihani mereka? Tidak bisa. Yang bisa narik hanya Roh Kudus. Makanya apakah di dalam kita ada Roh Kudus, ada kasih Allah. Kita berdoa, kita harus jadi pendoa dan pelaku firman. Ya, bagaimana doa kita didengar? Lakukanlah itu 1 ayatnya yang ke-5. Demikian firman Tuhan kita baca bersama-sama. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Jadi ini surat ditujukan kepada anak rohani Rasul Paulus, yaitu Timotius. Di dalam dia sebagai pelayan Tuhan ada banyak masalah dan tantangan, karena tugas dia kan melayani dan mengajar. Tetapi ketika dia mengajar yang benar, dia selalu dilawan, ditentang oleh pengajar-pengajar yang tidak mengajar sesuai doktrin dan ajaran Bapak Gembala atau Rasul Paulus. Ya, dia Timotius ini benar-benar melayani sesuai arahan dari Paulus untuk mengajar yang benar. Tetapi pengajar-pengajar mengajar yang lain, ya, dan kemudian dia dilawan, ditentang, sehingga dia mungkin down. Ya, saudara melayani Tuhan, saudara kita enggak banyak tantangan, ya, enggak, ya, sehingga Paulus menasihati dia supaya tetap kuat, jangan meninggalkan pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepada dia, dan dia harus tetap ada di situ. Ini dia nurut, saudara, karena dia anak. Anak itu kalau punya mental anak, roh anak, hati anak, dia akan nurut, ya.
kita juga anak-anak Bapa, kita nurut. Tuhan mau kita menjadi penurut. Ya, jadi supaya kenapa jemaat itu harus diajar yang benar? Dari pengajaran firman itu, kita setia ibadah, kita dengar firman, kita simpan firman, kita harus lakukan firman, supaya dari hati kita, tujuan nasihat firman Tuhan kita terima itu tujuannya hanya satu, saudara, supaya ada keluar kasih yang timbul dari hati yang suci. Berarti kita harus menyucikan hati kita supaya menjadi suci, kudus. Kalau tidak suci kan kudus, memang tidak bisa masuk surga. Siapa yang menguduskan kita? Roh Kudus, waktu kita terima Yesus, ya. Dan dari hati yang suci ini timbul kasih. Tujuan kita diajar firman Tuhan, dinasehati, ya, supaya timbul kasih dari hati yang suci. Waktu doa Ibu Anggi itu kan, kau harus lebih sungguh-sungguh. Aku memberkati kalian anak-anakku. Kalian harus lebih sungguh-sungguh berdoa. Tuhan memberkati kita yang datang beribadah sungguh-sungguh mencari Dia. Yang nanti katakan amin. Diberkati oleh Tuhan. Terus Tuhan bilang harus lebih sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh lagi mencari Tuhan. Ya, manusia itu sudah kusuruh bertobat, tidak mau bertobat, tetap memilih jalannya sendiri. Itu Tuhan yang nangis, Tuhan yang curhat. Jadi kalau ada yang nakal-nakal, bandel-bandel juru-juru tetap memilih jalannya sendiri, Tuhan Yesus yang nangis. Saudara lihat ya, ya bagaimana Yesus mengandungi seperti itu. Kalau saudara buka itu, WA itu kan, baru Tuhan bilang harus suci. Kalian harus suci ya, harus suci hati kalian, tidak boleh ada apapun di hati. Ya, nggak gampang loh saudara untuk menyucikan hati kita dan membuang sampah itu dan menjaga hati kita tetap suci. Itu nggak gampang. Kalau nggak ada kasih Tuhan tidak bisa dibuat-buat karena itu dari dalam, ya. Jadi tujuan Tuhan mengajar kita, menggembalakan kita dan mendidik kita melalui firman, ya, supaya firman itu yang mengubahkan kita supaya hati kita suci. Nomor 1, supaya hati kita suci. Nomor 2, supaya timbullah kasih dari hati yang suci ini, ya. Supaya katakan supaya hati saya suci. 2, 3. Ya, tujuan kita diajar firman Tuhan hanya satu, supaya hati kita suci. Karena hati kita lah diri kita. Jadi kalau hati kita suci, kita ini dikenal di surga, di alam roh dikenal. Kenapa waktu manusia mati keluar dari tubuhnya langsung diterkam setan? Dia nggak suci. Ya, memang benar syarat masuk surga itu harus suci. Jadi kita udah terima Yesus, roh kita itu murni, tapi jiwa kita masih kotor. Ini pelajaran inner healing. Roma 1, ya, 2 Timotius 3, pikiran-pikiran yang jahat itu perlu kita salibkan. Ya, itu seperti itu. Ya, jadi kalau sekian lama orang itu dengar firman tidak timbul kasih, itu perlu dipertanyakan. Dia mungkin belum mengalami zaman Roh Kudus itu saja. Itu saja basicnya. Udah pernah belum saudara mengalami zaman Roh Kudus yang membuat saudara itu berlutut, nangis, merasakan kasih Bapa dan saudara minta ampun dosa-dosa saudara sendiri? Itu dia. Zaman Roh Kudus itu kasih Bapa mengalir masuk, kasih sayangnya mengalir. Dia menginsafkan sehingga kita sendiri berlutut, nangis-nangis, minta ampun, ngaku semua dosa yang kita lakukan, keluar sendiri saudara, keluar sendiri. Saya kecil pernah ini, belum. Nah, setiap kali kita dengar firman pengajaran kayak sebentar kadang-kadang kayak ditampar lah, kayak dicucu-cucu lah sama pisau itu, ya, untuk menguliti daging kita, dosa kita itu sakit. Tapi karena ada kasih itu kita terima, karena kita ini anak yang disayang oleh Bapa. Jadi yang terbesar itu kasih Bapa itu. Ya, saudara yang kasih di dalam Tuhan. Jadi supaya timbul, ya kan tadi karena Bapak ini tadi berdoanya secara spesifik ya tentang hati. Ya, jadi tujuan kita menerima firman, kita baca firman itu seharusnya menyucikan hati kita, pikiran kita. Karena Tuhan tahu pikiran kita, hati kita, kedalaman hati kita, supaya ada kasih yang timbul dari hati yang suci. Kalau nggak suci ya nggak bisa. Di sini dia katakan
Dan hati nurani yang murni, katakan hati nurani yang murni. Saudara lihat ya, ini pelajaran sangat dalam ya kalau hari ini. Hati yang suci, satu, dan hati nurani yang murni. Hati yang suci dan hati nurani yang murni. Ini yang harus engkau dapatkan, Timotius. Ini bukan jemaat ya saudara. Ini bukan bilang jemaat. Ini untuk anak bapak, anak rohani. Ya, anaknya udah baik. Ya, jadi itu yang Tuhan mau. Ada kasih yang timbul dari hati kita yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Jadi hati yang ada di sini ada 4 kata ya, kasih. Yang kedua, hati yang suci. Yang ketiga, hati nurani yang murni. Yang keempat, iman yang tulus ikhlas. Iman kita harus kepada Yesus. Iman yang tulus ikhlas. Iman tulus ikhlas. Iman itu hanya kita dapatkan dari firman yang kita baca dan kita dengar. Iman hanya kita dapatkan dari firman yang kita baca dan kita dengar. Satu. Iman hanya bertumbuh dari pembacaan firman dan penganiayaan. Iman hanya bertumbuh dari firman, pengajaran, preaching, teaching, dan reading, hearing yang kita baca dan kita lakukan, dan kita mengalami penganiayaan. Tanpa lewat itu dia tidak bertumbuh. Apa arti penganiayaan? Salibkan daging itu teraniaya. Pikul salib itu sakit. Ya, kita baik-baik dijahatin itu sakit. Itu aniaya. Ya, saya sudah baik-baik, saya kayak tadi itu kan dianiaya itu. Ya, seperti dianiaya diberikan. Ya, penganiayaan itulah yang membuat iman bertumbuh. Makanya kan kita harus punya hati yang tulus ikhlas, ada kasih. Jadi yang terbesar itu kasih. Dari mana kita bisa mengalahkan si jahat itu kasih? Setan tidak punya kasih. Maka kalau kau punya kasih, dia akan kalah. Tetangga kita mungkin dalamnya banyak setan, tetangga dalam atau tetangga luar. Kita harus punya kasih Bapa. Kalau kasih kita, oh dia bisa serang kita. Dia bisa serang kita, tidak ada kita kasih. Kita sudah jatuh dalam dosa. Tapi kalau ada kasih Bapa itu di dalam kita, dia tidak bisa lawan. Karena dia tidak punya itu. Yang punya itu hanya Bapa yang ada di surga, yang rela datang ke dunia, membunuh, mengorbankan anaknya sendiri yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib dan membuat jalan kita ke surga. Tidak ada Bapa yang seperti itu di dunia ini. Itulah kasih Bapa. Kalau dia tidak diampuni, tapi kalau Bapa itu mengampuni manusia yang berdosa. Dan itu yang tidak dipunyai oleh musuh. Itu yang tidak dipunyai oleh saudara dan saya sejak lahir. Kecuali kita menerima Yesus, maka kita menerima kasih Bapa. Ya saudara kasih dalam Tuhan. Jadi itu ya, iman itu hanya bertumbuh lewat penganiayaan. Ya, saudara mau pikul salib, bayar harga, taat dan setia, maka Tuhanlah yang akan memberikan pertumbuhan. Sudah jelas ya? Ya. Saudara kan ada hamba Tuhan, pendeta, gembala, pelayan Tuhan, jemaat. Sama aja, lewat proses itu. Oh dia pendeta, dia bertumbuh sendiri otomatis. Tidak. Oh dia sudah gembala, udah STH, S2, S3, sarjana ekonomi, pelayan Tuhan, ya dia langsung bertumbuh. Tidak, nggak ada itu. Ya, nggak ada. Tetap sama pintunya basic, pintunya sempit. Ya, jadi sudah jelas ya, saudara dalam Tuhan. Karena banyak ribuan orang di luar sana tidak tahu firman. Ya, jadi saudara yang ngajar firman. Timotius kan, kalau di sini kan dikatakan dia harus jadi pengajar. Kan saudara harus jadi pengajar. Kan coba kita baca ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga adalah kata jangan mengajarkan ajaran lain. Dia kan harus jadi pengajar. Si Timotius ini pengajar. Dia harus menentang orang-orang yang ngajar yang lain. Ya, saudara dalam Tuhan. Ini nasihat
Rasul Paulus kepada Timotius. Jadi waktu saya baca firman ini kan kemarin dibuka hari Sabtu ya, ibu ini bersaksi ya, saudara kasih dalam Tuhan. Saudara lihat bagaimana proses hati itu jadi suci. Oke, ibu ini sudah terima Yesus, dia keluar dari lumpur dosa. Kemudian waktu dia sakit lagi dan dia didoakan oleh temannya, saudara lihat bagaimana makhluk itu, ya saudara, makhluk yang jahat itu, ya saudara, kalau itu makhluk apa sih? Makhluk Roma 1, 2 Timotius 3 sama itu keluar, sehingga hatinya kan jadi suci. Dan hati itu harus diisi firman. Dan saya bilang jaga ibu ya, jaga hati itu harus tetap seperti 1 Timotius 1 ayat yang ke-5. Nanti kalau ada celah dia bisa masuk lagi, dia bawa kawannya. Ya, jadi saya benar ya, kan saya karena hari Sabtu kemarin itu doa Sabtu itu ini yang saya bahas, ini yang kita dengar, kita bahas kan ini, sehingga ibu ini menceritakan apa yang terjadi. Kan saya bersyukur Roh Kudus menggerakkan dia untuk langsung apa? Saya lagi ngomong langsung dia, bu saya mau sampaikan, dia benar. Jadi seperti itu ya saudara. Ketika makhluk itu keluar, maka firman Tuhan yang tetap tinggal ada di dalam. Jadi kalau makhluk itu tidak keluar dari ibu, dia yang makan di firman, bu. Dia yang makan di firman, gak bertumbuh duri terus. Bukan orangnya ya saudara, bukan orangnya yang jahat ya. Coba saudara ngerti ya. Inilah kasih gitu loh. Makanya saya kan udah ikut sekolah doa itu, saya sudah ngerti kenapa dia ini pasti dia belum dijamah Roh Kudus, itu aja. Berdoa ya. Jadi saya ngerti gitu ya, kan saya sudah mengalaminya. Karena sebelum saya mengalami itu saya nggak punya itu kasih Bapa, jadi saya ngerti gitu ya. Jadi terus kalau yang seperti ini saya tidak mengalami yang itu saudara ya. Tetapi saya bayangkan, ngerti ya, Roh Kudus itu ngajar kepada kita. Coba bayangkanlah kalau roh itu tidak keluar, dia tidak pernah bertumbuh. Keliling gereja aja begitu. Nanti tersinggung sana nih, sakit hati, dia tidak pernah bertumbuh. Ya, tapi kalau udah keluar itu bertumbuhlah dia. Apapun katanya tetap setia. Mari kita sama-sama membangun diri kita, kan benar. Terus masih bulan September ini juga ya, kan ada bapak ini. Ini ibu 80 tahun. Nah ini berbicara hati ya, tidak suci. Udah setia ibadah, setia melayani. Waktu dia masuk kor, mati, tidak hidup, tidak. Udah umur 80 tahun, udah sakit parah, udah seharusnya mati. Tapi kok tidak mati? Dipanggil hamba Tuhan yang mendoakan. Waktu hamba Tuhan ini mendoakan, roh-roh ini, nah kan, roh-roh yang seperti yang bilang itu keluar, menyerang hamba Tuhan ini, hampir mati. Itu roh yang selama dia jadi anak Tuhan tidak pernah dibuka. Tidak pernah dibuka tentang dosa, tentang hati, tidak pernah dibuka tentang dosa-dosa yang harus diakui, ya, tidak pernah dibuka. Everything fine, dan dia juga tidak pernah teraniaya. Jadi ternyata apa isi hatinya itu? Roh-roh duniawi, nafsu-nafsu jahat, roh-roh jahat, roh-roh duniawi, keinginan mata, keangkuhan hidup, banyak ya. Itu yang tidak keluar. Roh itu tinggal di dalam hati, dan roh itu menyerang. Jadi bersyukur ya kalau kita perjalanan kehidupan kita hari ini kita mau menyucikan diri kita dan satu persatu kita mau dilepaskan oleh Tuhan, kan hati kita semakin suci. Tidak bisa orang masuk kerajaan surga, lihat saja tidak bisa, apalagi masuk kalau belum lahir sudah terima Yesus, bertobat dan lahir baru, sudah dilahir barukan oleh firman dan Roh Kudus, itu memang sudah warga kerajaan surga. Kalau sudah warga kerajaan surga, justru harus lebih hati-hati lagi menjaga itu. Dan sudah masuk dalam kekekalan. Kalau saudara ngerti ya, itu sudah masuk dalam hidup kekal, sudah masuk dalam hidup kekekalan, itu sudah masuk, sudah punya hidup yang kekal. Matius 8, kenapa banyak yang dibuang dari sana? Dibuang, anak-anak kerajaan itu dibuang, gak punya iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus, gak sungguh-sungguh, disalibkan daging, padahal sudah warga kerajaan surga. Sekalipun kayak Asia dia sudah lihat, Rasul Paulus ini dia sudah terangkat ke langit yang ketiga. Dia sudah berdoa, dia sudah lihat, coba nanti baca, dia sudah naik ke
ke langit yang ketiga, entahkah di dalam tubuh atau di luar tubuh. Maksudnya, waktu saya ke surga itu apakah saya mengalami kematian atau saya hanya dapat penglihatan kan? Entahkah di dalam tubuh atau di luar tubuh. Kan dia udah warga surga, bisa mengunjungi surga, udah masuk di dalam kekekalan, cuma belum pindah alam. Ngerti ya? Sudah punya hidup yang kekal, sudah dapat hidup yang kekal, sudah bisa jalan-jalan ke surga, sudah bisa mengunjungi, bagi yang sudah ya. Tapi belum pindah alam. Jadi firman Tuhan itu benar. Jangankan masuk, lihat saja tidak boleh. Saudara, kita sering ke sana, sering mengunjungi. Karena kita ke situ. Karena kita warga kerajaan surga. Ya. Jadi kalau kita mau punya hati 1T15, itu nanti gampang ya saudara. Atau saudara di mana itu Tuhan perlihatkan. Sejak awal saya 15 tahun yang lalu kan, saya datang misi di Jawa Kudus itu, saya mimpi saya terbangnya bukan dari atas gereja, dari atas bumi. Dia terbang pun saya terbang sampai di sana itu ganti pakaian warna-warni, pakaian kerajaan. Sampai di sana masuk lagi satu ruangan, ya baru yang berikut lagi saya akan mimpi lagi masuk satu ruangan, dan kemudian bumi ini akan dihapuskan, senjata dari sana akan dicurahkan ke bumi. Jadi kayak mau di bumi hapuskan. Terus ada satu malaikat bilang jangan dulu, coba kita dengar dari bumi apa yang keluar. Itu terdengar pujian penyembah. Saya belum di sini, saya belum pindah ke sini. Ada dengan pujian penyembah yang sangat merdu, menyenangkan hati surga itu. Sehingga jangan dulu kita hanguskan bumi itu. Ada pujian penyembahan. Saya tidak tahu Tuhan akan bawa kami ke tempat ini, gereja yang memuji dan menyembah. Kalau warga-warga yang setia ibadah ini, ya, nurut taat sama Tuhan itu dan punya 1T 1:5. Pujian itu naik, membuat bumi ini agak terlindungi dari malapetaka bahaya, bencana alam, murka Allah yang akan Tuhan turunkan ke muka bumi. Nah itu ya, inilah fungsinya. Tujuan nasihat ini adalah supaya timbul kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Iman, pengharapan, dan kasih. Mari kita berlomba-lomba menyucikan hati kita, ya. Jangan mengajar ajaran yang hilang. Ayat yang ke-15, ya. Inilah kesaksian Rasul Paulus, ya. 14-15. Malah kasih karunia Tuhan itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima oleh dunia. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Inti pengajaran Rasul Paulus hanya Injil tentang Yesus. Jangan beritakan yang lain-lain. Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa, dan di antara mereka aku yang berdosa. Kita orang yang berdosa. Yesus datang kepada kita menyelamatkan kita supaya aku menjadi contoh. Jadi kita ini manusia berdosa, Tuhan selamatkan kita supaya kita menjadi contoh. Karena akan menjadi contoh. Jadi kita menjadi contoh supaya nanti orang lain itu mau percaya, bertobat, terima Yesus dan komitmen sama Yesus. Tujuan kita mendengar firman diajar supaya timbul hati, supaya mempunyai hati yang suci, hati nurani, ya, hati nurani. Ternyata ada juga beberapa orang yang tidak sampai kepada ayat yang kelima. Coba kita baca ayat yang ke-6, 2-3. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Orang yang ayat 6 ini dia tidak mencapai hati nurani yang murni, tidak punya hati yang suci, tidak ada kasih,
dan tidak punya hati nurani yang murni. Jadi dia tidak sampai pada tujuan. Yang lain diajarkan, yang lain diberitakan. Ini udah saya, demikian juga saudara. Tidak ada yang lain, tidak ada. Semua gereja dasarnya harus Yesus Kristus. Membangun iman kita di atas dasar Yesus Kristus. Rasul Paulus ini orang yang benar-benar komitmen kepada Tuhan, benar-benar taat dan setia, benar-benar mengabdi kepada Tuhan. Ini Rasul Paulus yang tidak dengan keluarga, sendiri bertumbuh dan tinggal di penjara berkali-kali, sendiri, dan gerejanya sekian lama adalah penjara. Dia sebenarnya keluar, bolak-balik ke penjara, disiksa, dipukul, sendiri dia. Lihat, dia sendiri, tidak ada istri karena dia tidak menikah, tidak ada satu keluarga yang kecuali jemaat-jemaat yang sudah dia layani ya. Kemudian anak-anak rohaninya juga banyak meninggalkan dia. Anak-anak rohaninya pun banyak meninggalkan dia, termasuk Timotius pun mau meninggalkan dia. Tetapi dia kasih kekuatan sehingga ada spesial ya, Titus sama Timotius. Kalau hanya jemaat itu hanya peace sama grace. Ya, setiap kali dia buat surat untuk jemaat itu peace ya dan grace ya untuk jemaat. Tapi kalau untuk anak beda. Peace ya buat kamu Timo, grace ya buat kamu Timo, merciful of God buat kamu ya Timo. Beda. Merciful, belas kasihan Tuhan, karena dia anak yang baik dan taat. Jadi kalau kita baik dan taat kepada Tuhan, kita dapat apa? Peace. Katakan peace. Grace, kasih karunia Tuhan. Dan merciful, belas kasihan Tuhan. Peace, grace, merciful, itu yang kita dapat dari Bapa. Ya, tetapi kita memang bayar harga. Untuk ikut Tuhan itu bayar harga. Saudara Tuhan, mari kita buka 2 Timotius 3. Kenapa menderita mereka? Karena bayar harga. Saudara kira orang sudah suci itu baik-baik saja, tidak ada pertantangan? Tidak. Setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Kan? Saya dulu baca soal ini saya nggak suka ya. Ya benar ya. Benar ya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah, saudara ini kan orang yang beribadah nih, dan harus melayani Tuhan, dan harus mengajar, harus lakukan firman, ya. Kalau saudara lakukan firman di rumah, berarti saudara ini tukang ngajarin orang. Tukang ngajarin orang, tukang suruh orang bertobat, tukang tegur dosa. Baru kau dilawan sama bolis-bolis yang ada di dalam orang itu. Teraniaya lah kau secara batin, besti. Kan? Orang beribadah itu kan betul-betul mengabdi dan melayani Tuhan, mengajar, ya. Memang kata Rasul Paulus, kenapa Rasul Paulus menderita di penjara? Karena Injil kan, karena Injil yang diberitakan, tak ada yang lain. Karena khotbahnya dia tentang Yesus, tentang pengajaran tentang Yesus, Injil dan firman Tuhan yang diajarkan, tidak ada yang lain. Dia dianiaya itu karena Yesus. Coba dia nggak ngajar, nggak beritakan Yesus, nggak ngajar, dia tidak akan dipenjara, enak. Dan Timotius juga ikut menderita. Ya, saudara belum menderita, saudara masih enak-enak ya, saudara belum ngajar, enak, ya. Coba saudara nanti kayak Om Tante, coba, harus loh kita seperti itu, ya, dibenci, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan kan, orang yang beribadah itu akan menderita. Coba kita baca ayatnya yang ke-4b, 2-3. Jauhilah mereka itu. Nah, siapakah manusia-manusia zaman yang setia ibadah? Ya, tetapi ayat 1 dan 2, orang-orang yang membual secara lahirnya setia ibadah, membual, menyombongkan diri. Ya, ayat 2 Timotius 3 ayat 1-2 ini kan hanya ulang saja. Ya, mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ini di ayatnya kan. Mereka tidak tahu mengasihi. Ya, inilah tema. Tidak, banyak orang ya sudah ibadah saja isinya gini. Di mana orang yang tidak ibadah itu saudara mengerti kan saudara? Betapa banyak bolis di dalam hati mereka kan. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat menginginkan diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat yang keempat, suka mengkhianat,
tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Dia nggak nurut Allah, hawa nafsunya diikuti. Roh jahat itu dirinya, hawa nafsu diturutin tapi Allah tidak diturutin. Ayat yang kelima, coba kita baca bersama-sama 2-3. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kalau mereka sudah setia ibadah secara lahiriah, tapi isinya ayat yang kedua, 3 dan 4. Bagaimanalah besti orang yang tidak beribadah? Kalau dia tidak mengalami Roh Kudus diusir, kan Roh itu tetap di dalam sesuai kesaksian ibu ini. Jadi ngerti ya, kita ini pelajaran inner healing, saudara. Ini pelajaran inner healing. Saudara sudah ngerti ini. Kalau saudara nggak punya kasih Bapa, saudara tidak bisa. Jengkel. Aduh. Ya. Tapi hanya kasih Bapa. Jadi kalau punya kasih Bapa, itulah yang bisa membuat saudara tetap mengasihi dia dan mendoakan. Jadi maksud saya gini. Orang yang sudah ibadah saja, setia ibadah isinya ini. Bagaimana dengan orang yang tidak ibadah? Mengertikan kita ini bisa datang ibadah karena Roh Kudus yang di dalam kita. Ya, mereka itu sudah ditarik, mereka tidak mau, tidak mengeraskan hati. Orang yang seperti itu harus dijauhi. Ya, kenapa? Kalau kita awal-awalnya kita bergaul dengan mereka, tiba-tiba kita menjauhi mereka, dibenci kan Anda? Satu, Anda dibenci, kan Anda meninggalkan mereka. Tuhan bilang jauhi Timotius. Jadi dia kalau bukan anak dia nggak akan dengar. Ya, supaya saudara punya hati anak, hati bapak, dia tidak dengar. Ya, kenapa? Kan jauhi. Belum lagi macam mana Timotius ini tidak dibenci. Yang pertama disuruh menjauhi kelompok-kelompok itu. Yang kedua, dia harus melawan pengajar-pengajar pelayan Tuhan yang ngajarnya yang lain. Jadi kelompok-kelompok pelayan Tuhan itu nyerang dia. Benar kan? Ya jangan dikira kita contohnya rumah kita sudah oke, masih banyak tantangan, banyak di dalam gereja Tuhan. Di situlah iman bertumbuh. Yes. Di sinilah iman bertumbuh. Kalau kita lakukan di sini ada pertumbuhan iman. Ya saudara Tuhan, saya tutup dengan satu ayat lagi. Lukas 6 ayat yang ke-46. 2-3. Lukas 6 ayat yang ke-46. Demikian firman Tuhan. Mengapa kamu? Ya. Lukas 6 ayat 46. 2-3. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Kita harus jadi pendoa dan pelaku firman. Maksud ayat ini, pendoa dan pelaku firman. Kalau cuma pendoa saja kita tidak lakukan, nanti Tuhan bilang ngapain kau berseru-seru mengguru nantulah, ya, tidak bau. Perintahku tidak kau lakukan, ya. Ngapain kau berdoa kepadaku? Ini untuk berdoa saja, doanya ditolak kalau tidak lakukan firman. Gimana ya dia beribadah saja tidak, jadi pendoa pun tidak, ya, tidak mungkin dia lakukan, ya. Tetapi kalau kita jadi pendoa dan jadi pelaku firman, maka saudara berarti dan saya mendirikan rumah saudara di atas batu. Ini dasarnya Yesus Kristus yang tadi. Ya, makanya kalau dia nggak, makanya saya bilang dia ibadah nggak pernah, doa nggak pernah, nanti dia masuk dia panggil pendeta. Oh dia hidupnya dia nggak butuh Yesus, karena dia hanya cari pendeta. Matilah pendeta itu. Ditangkap sama si Boris, dia nggak punya iman sama Yesus. Paulus katakan jangan ngajar yang lain selain tertib keselamatan. Rasulullah sampaikan kepada Timotius, jangan ngajar yang lain tentang Injil dan tertib ibadah. Jangan yang lain-lain dibahas. Tertib ibadah, tertib keselamatan yang diajar, tertib keselamatan. Di sini sudah tertib belum ibadah, ya, tidak tertib ibadah, tidak tertib doa. Tuhan Yesus akan datang, hanya orang yang suci dan saleh yang akan jemput. Nah ini golnya ini.
Ya, Tuhan Yesus akan datang yang kedua kalinya. Dia akan datang yang kedua kalinya menjemput gerejanya, ya, ataupun dia akan datang mencabut nafas. Kalau dia mendapati hati kita suci dan murni, maka dia akan menjemput kita ke surga. Ya, ini untuk kita. Ya, tertib keselamatan, ya, tertib ibadah. Ya, saudara kasih di dalam Tuhan tahu setiap hati pikiran kita. Tuhan tahu. Yang Tuhan menangis itu sudah diajarin kenapa manusia itu tetap berbuat dosa, dan Tuhan menangis. Saudaraku, yaitu saudara Yesus Kristus, ya, anak-anak Tuhan Yesus dalam keadaan menderita, dalam keadaan susah. Contohnya gereja-gereja Tuhan yang ada di Cina, menderita mereka, disiksa, dipukul, dianiaya, tapi mereka tetap cinta Tuhan. Mereka tetap mengatakan, aku mengasihi Engkau Tuhan, aku mencintai Engkau karena Engkau sudah mati menebus dosaku. Itu katanya mengurangi rasa sakit tubuh Yesus waktu dia pernah disalib. Dan itu hanya Tuhan dapatkan dari pujian penyembahan orang-orang yang mengatakan mencintai Yesus meskipun mereka menderita. Bikin hati Tuhan Yesus senang. Ya, kalau kita sehat-sehat, kaya-kaya, kita cinta Yesus senang aja. Tetapi ini saudara-saudaraku menderita, kayak ibu yang menderita teraniaya, tetap katakan Tuhan Yesus, aku mencintai. Wih, hati Yesus senang. Mari kita akan pujian. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus.